Dulu aku hanya seorang anak manja yang menghabiskan waktu dan uang. Tapi karena berhati baik, aku membantu seorang pelawak yang sedang kesulitan. Kemudian di saat-saat penting, aku menyelamatkan teman masa kecilku yang hampir hancur hidupnya oleh Huang Mao, bahkan kakak dari teman masa kecilku itu. Kakak iparku yang merupakan CEO kaya raya itu juga jadi lebih menyukaiku. Tapi siapa sangka? Saat aku jatuh miskin, satu-satunya orang yang bersedia menerimaku adalah seorang gadis bisu yang tidak terkenal. Hanya karena dulu aku secara iseng membelikannya makanan dan membayarkan biaya pengobatan neneknya dengan uang jajan, dia terus memperhatikanku diam-diam. Menunggu kesempatan untuk membalas budi, dan yang lebih tidak kuduga adalah ketika aku membuka toko roti kecil bersamanya. Dan mulai menerima kehidupan yang biasa ini, mantan kakak ipar CEO, mantan kembang sekolah yang terhormat, serta teman masa kecilku yang merupakan putri orang kaya, datang satu demi satu memintaku untuk kembali. Siang hari, di hutan kecil di belakang gedung sekolah, aku dengan penuh minat mengagumi siswi cantik di depanku. Namanya Bai Ningbing, kembang sekolah kami yang tak terbantahkan, nilainya juga nomor 1 di angkatannya. Tidak tergoyahkan, bibit Tsinghua dan Peking University. Orang ini sama seperti julukannya. Gunung Es, selalu mengenakan seragam sekolah yang sudah pudar warnanya, selalu menyendiri. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, dingin dan menjauhkan diri. Tapi hari ini, Gunung Es ini sepertinya akan mencair. Di wajahnya yang dingin seperti es selama bertahun-tahun. Bibirnya digigit oleh dirinya sendiri hingga tidak ada darah, lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Dia berdiri tegak di depanku. Seperti tali yang tegang. Aku tidak berbicara, menunggunya untuk berbicara. Aku tidak tahu mengapa dia mencariku. Seorang siswa bodoh, tapi aku bisa menebaknya. Pasti ada hubungannya dengan uang. Semua orang di sekolah tahu, keluargaku kaya, Ji Boda. Suaranya agak serak, dengan sedikit getaran, tapi masih berusaha untuk tetap tenang. Sahutku, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menggunakan seluruh kekuatannya, baru bisa mengeluarkan kata-kata itu dari tenggorokannya. Aku butuh uang, 600.000, ibuku sakit. Membutuhkan operasi segera. Setelah mengatakan itu, dia menatapku dengan saksama. Matanya penuh dengan keputusasaan dan perjuangan. Aku mengangguk, menunjukkan bahwa aku mengerti. Kemudian, aku tidak berbicara lagi. Suasana menjadi sunyi yang mengerikan. Hanya suara gemerisik angin yang bertiup melalui dedaunan, seolah mengejek kekacauannya, wajahnya menjadi semakin pucat. Tali yang tegang itu akhirnya putus. Aku bisa memberikan apa saja padamu. Dia menundukkan matanya, bulu matanya yang panjang menutupi semua emosi di dasar matanya. Suaranya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Segala sesuatu tentangku. Setelah aku mendengarnya, aku tertawa, merasa sedikit lucu. Aku memiringkan kepalaku. Memperhatikannya dengan penuh minat, dari tangannya yang memutih karena gugup, hingga wajahnya yang memerah karena penghinaan. Jadi, aku perlahan berbicara, memecah kesunyian. Menurutmu tubuhmu, atau apa yang kau sebut segalanya, bernilai 16,1 juta? Dalam satu kalimat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa malu yang tak tertahankan, dia membuka mulutnya. Tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, matanya memerah, ada air yang berputar-putar di dalamnya. Tetapi dia dengan keras kepala menahannya, tidak membiarkan air mata jatuh, setelah setengah menit penuh. Dia seolah-olah telah mengambil keputusan, suaranya membawa nada menangis, tetapi juga sangat jelas. Bukan hanya tubuhku, hatiku, diriku. Segala sesuatu tentangku di masa depan, bisa kuberikan padamu, asalkan kau menyelamatkan ibuku. Hidupku ini milikmu. Wah, bermainnya cukup besar. Apakah ini versi modern dari menjual diri untuk menyelamatkan ibu? Aku semakin ingin tertawa. Hati seorang siswi teladan dan primadona sekolah yang dingin. Sepertinya sangat berharga, sayang sekali aku tidak percaya pada cinta. Ayahku yang setiap hari di luar, memelihara wanita simpanan, dan ibuku yang di luar. Juga memiliki cinta pertama yang tak terlupakan, mereka berdua bisa menikah demi kepentingan keluarga, dan di luar. Mempertahankan citra pasangan teladan selama lebih dari 20 tahun, apakah mereka punya hati? Mungkin saja. Tetapi hati mereka telah diberikan kepada orang lain di luar sana. Jadi, jangan bicara soal hati padaku, aku tidak percaya. Aku menegakkan tubuhku. Berjalan di depannya, lebih tinggi darinya satu kepala, aku bisa melihat dengan jelas. Bulu matanya yang bergetar, dan butiran air mata jernih yang menggantung di sana. Aku mengulurkan tanganku. Dia tanpa sadar menutup matanya, seluruh tubuhnya menegang, jariku. Dengan lembut menjentik dahinya, dia terkejut, membuka mata. Menatapku dengan bingung, aku menarik tanganku, memasukkannya ke saku celana. Menatap matanya, bertanya kata demi kata, Bai Ningbing. Kau mengerti? Kau sekarang berharap aku menjadi orang jahat yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan transaksi daging denganmu,
Atau berharap aku menjadi orang baik yang berbuat amal? Untuk membantumu, dia benar-benar bingung, mulutnya sedikit terbuka. Menatapku dengan kosong, otaknya jelas sudah hang. Tapi aku sangat sabar. Hanya menatapnya seperti ini, akhirnya dia bereaksi, bahunya yang tegang langsung merosot. Dengan nada sedikit merendahkan diri, menjawab, bantu aku. Suaranya kecil seperti nyamuk, mohon padamu. Namun, aku dengan tegas menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa. Aku bukan dermawan. Meskipun aku punya banyak uang, aku tidak akan menghabiskannya untuk hal yang tidak perlu. 600.000 sudah cukup untuk membeli sebotol anggur yang lumayan. Permohonan di matanya langsung berubah menjadi kemarahan dan keputusasaan, mungkin marah karena aku sengaja mempermainkannya. Melihat penampilannya yang hampir hancur ini, sedikit selera humor jahatku hilang. Celaka. Sepertinya aku sudah keterlaluan. Meskipun aku tidak setuju dengan perilakunya yang memperlakukan dirinya sebagai barang. Tapi bagaimanapun juga ini menyangkut nyawa manusia, siapa suruh aku ini orangnya tampan dan hatinya baik. Gaya bicaraku berubah. Tapi, meskipun aku tidak ingin menjadi orang jahat atau orang baik. Tapi kita bisa menjadi pebisnis. Dia menatapku dengan bingung. Aku ingat nilaimu bagus. Di masa depan kau bisa dianggap sebagai saham potensial. Jadi, aku bisa meminjamkanmu uang. Anggap saja ini investasi pribadi. 600.000, aku bisa mentransfernya sekarang juga. Atau langsung membayarnya ke rumah sakit, terserah kau. Matanya langsung memancarkan kejutan luar biasa yang tak terbayangkan. Tapi, aku mengangkat satu jari. Ada syaratnya. 10 tahun lagi, kau harus mengembalikanku 1 juta. Bunganya tidak tinggi, seharusnya tidak sulit bagimu. Bersamaan dengan itu, kamu harus lulus ujian masuk perguruan tinggi sebulan lagi. Ini adalah langkah pertama untuk membuktikan bahwa kamu memiliki prasyarat untuk membayar kembali pinjaman. Juga merupakan klausul pengendalian risiko dari investasi ini. Dia tertegun, lalu, seperti meraih jerami terakhir, dia langsung mengangguk dengan berat, takut aku berubah pikiran. Aku meninggalkan nomor teleponku padanya, lalu berbalik dan pergi, malas melihat ekspresinya. Oke, keluar dari hutan kecil, sinar matahari menyinari tubuhku lagi. Hangat, saat itu, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam sekolah. Berlari dengan tergesa-gesa, ketika dia melihatku, matanya penuh permusuhan. Dia melotot padaku dengan tajam, melihat arah yang dia tuju, sepertinya dia akan mencari Bai Ningbing. Aku mengerutkan kening, sepertinya dia adalah siswa peringkat kedua yang legendaris yang mengejar Bai Ningbing selama 3 tahun. Agak mirip, tapi seleranya tidak terlalu bagus. Wanita yang bisa memiliki ide menjual diri untuk membayar hutang, bisakah dia benar-benar membedakan antara pentingnya emosi? Aku meregangkan tubuh, ini bukan urusanku. Lagi pula aku tidak pernah percaya pada cinta. Namun, aku harus mencari pengacara untuk menyusun ketentuan. Benar-benar merepotkan. Sebenarnya, aku tidak pernah peduli apakah dia akan membayar kembali uangnya atau tidak. 600.000 yuan bukanlah apa-apa bagiku. Kontrak dan ketentuan semuanya diucapkan untuk orang luar. Itu adalah ambang batas yang aku tetapkan untuk diriku sendiri. Jika tidak, hari ini Bai Ningbing, besok Hei Ningbing, kucing atau anjing pun akan datang meminjam uang padaku. Tidak peduli seberapa banyak uang yang aku miliki, aku tidak tahan dengan pemborosan seperti itu. Aku adalah orang yang paling malas di keluarga, aku harus menghemat uang di tanganku. Untuk memastikan bahwa aku bisa menjadi pemalas dan tetap kaya seumur hidup. Mengambil 600.000 yuan. Membeli kepuasan diri karena telah melakukan perbuatan baik hari ini, dan juga menikmati dari dekat. Penampilan kekalahan dari sebuah lelucon, ini tidak dianggap rugi, tetapi jika seperti ini setiap hari, aku tidak tahan. Setelah berbicara dengan pengacara, aku membuat janji untuk waktu dan tempat. Aku menutup telepon dan dengan santai meneruskan kontrak ke Bai Ningbing. Ini dianggap selesai. Aku melangkah menuju tujuan awalku, ruang kegiatan klub. Melalui jendela, aku bisa melihat pemandangan di dalam. Teman masa kecilku, Liu Rusue sedang mengobrol dengan hangat dengan seorang pemuda yang tampak seperti gangster. Keluarga Liu dan keluargaku bisa dibilang teman lama. Dengan hubungan bisnis yang erat, jadi aku dan Liu Rusue bisa juga dianggap teman masa kecil. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kakak perempuan Liu Rusue, Liu Ruyan, seorang wanita yang benar-benar luar biasa. Cantik. Bagi saya, seorang pemalas yang bertekad untuk makan dan menunggu kematian. Dia seperti ATM berjalan. Siapapun yang memberi saya uang adalah orang baik. Ini adalah prinsip hidupku. Terlebih lagi, Liu Ruyan akan segera bertunangan dengan kakakku yang berperilaku seperti manusia, seorang elit bernama Ji Meikun. Setelah itu, dia akan menjadi kakak iparku yang sah, hubungan kekerabatan. Kehidupan pemalas kayaku akan lebih terjamin. Jadi ketika Liu Rusue, demi seorang gangster, nilainya merosot dari peringkat atas menjadi menengah. Menyebabkan Bibi King menanyakan situasinya kepadaku secara khusus, aku tahu. Aku harus mengurus ini. Jika Anda mengambil uang orang,
Anda harus membantu mereka melakukan sesuatu. Hanya dengan begitu itu bisa menjadi aliran yang stabil, kan? Belum juga masuk, seorang pria dengan mata merah berlari keluar dari dalam dan menabrakku. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Mendongak menatapku, matanya penuh dengan penghinaan dan keengganan. Aku mengenalinya. Sepertinya dia adalah siswa miskin yang pernah disponsori oleh Liu Rusue sebelumnya. Nilainya sangat bagus. Dia juga jujur. Melihat penampilannya, kemungkinan besar itu adalah aku jatuh cinta pada dermawanku. Tetapi dermawan jatuh cinta pada melodrama gangster. Aku menggelengkan kepala. Aku merasa ingin tertawa. Anak muda ini masih terlalu muda. Bagi kami, para pewaris kaya, memberi uang dan melakukan sesuatu seringkali hanyalah kebiasaan, hiburan untuk menunjukkan status. Itu tidak berarti kami orang baik. Jika Anda benar-benar berterima kasih, berusahalah untuk naik. Dan balas dengan keuntungan. Itu disebut urusan duniawi. Jika Anda harus melibatkan perasaan, maka Anda hanya meminta masalah. Lihat, sekarang Anda terluka seperti anjing. Aku mengabaikannya dan diam-diam mendorong pintu yang sedikit terbuka. Aku menekan suaraku. Pemandangan di dalam terlihat jelas. Liu Rusue sedang berbaring di pelukan seorang gangster bernama Bei Yuntao. Tertawa riang. Tangan Bei Yuntao berada di pinggangnya dengan tidak sopan. King Masa mendengar suara pintu terbuka, senyum Liu Rusue membeku di wajahnya. Melihat itu aku, alisnya langsung berkerut, Jiboda. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia melepaskan diri dari pelukan Bei Yuntao, matanya penuh kewaspadaan dan ketidaksabaran. Kamu juga di sini untuk membujukku putus dengan atau? Aku beritahu kamu, jangan buang-buang tenaga. Dia berdiri dan menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh penghinaan. Kamu, tuan muda Ji yang tidak berguna, bahkan tidak bisa memahami hidupmu sendiri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengaturku? Aku tidak marah, bahkan sedikit ingin tertawa, tidak berguna. Kata ini adalah merek malas yang telah aku kembangkan selama lebih dari 10 tahun. Apa yang perlu membuatku marah? Aku menyeret kursi berdebu dan duduk dengan kaki disilangkan. Tatapanku melompati dia. Mendarat pada Bei Yuntao yang menghindar di belakangnya, tindik telinga. Cincin hidung, tindik lidah, rambut kuning mencolok. Lumayan, elemennya cukup lengkap, seperti dari apa? Templat standar yang dikrop dari majalah subkultur. Jangan tegang. Aku melambai pada Liu Rusue, tersenyum tidak berbahaya. Aku tidak mengaturmu. Aku hanya ingin tahu. Aku bertanya padanya dengan penuh minat, putri keluarga Liu yang selalu patuh. Kenapa tiba-tiba menyukai model seperti ini? Nada bicaraku terlalu santai, malah membuat Liu Rusue semakin kesal. Apa yang kamu tahu? Dia meninggikan suaranya, seolah mencoba meyakinkanku. Juga seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Atau tidak seperti kalian, anak-anak orang kaya yang munafik ini. Dia hidup dengan jujur, hidup dengan bebas. Dia meraih lengan Bei Yuntao, wajahnya menunjukkan semacam pemujaan yang hampir fanatik. Hidup seperti kami inilah yang disebut hidup. Hidup kalian yang gelap dan suram itu membosankan. Itu pemborosan hidup. Saat dia berbicara, dia mengarahkan tombaknya padaku lagi. Terutama kamu, Jiboda, belajar tidak baik. Bermain juga tidak bisa. Selain menjadi keluarga Ji, apalagi yang kamu punya? Kamu hanyalah orang yang benar-benar tidak berguna. Aku mengangguk. Tampak seperti pencerahan mendadak, mengerti angin masa muda. Benar kan? Liu Rusue mungkin berpikir aku telah diyakinkan olehnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya, Bei Yuntao juga menegakkan dadanya, melihat ekspresiku. Tidak lagi begitu ketakutan, detik berikutnya, aku mengambil kursi di bawah pantatku. Tanpa peringatan, dengan sekuat tenaga menghantam kaki Bei Yuntao. Brak, suara keras, disertai dengan jeritan mengerikan Bei Yuntao, seluruh dunia menjadi sunyi. Ekspresi puas di wajah Liu Rusue langsung membeku. Berubah menjadi ketakutan yang ekstrim. Dia menatap kosong pada Bei Yuntao yang tergeletak di tanah, memegangi kakinya dan meratap. Juga menatapku dengan tidak percaya. Jiboda, kau gila? Dia menjerit dan menerjang ke arahku, mencakar-cakar, ingin menggaruk wajahku beberapa kali. Aku menghindar ke samping, meraih pergelangan tangannya, tangan yang lain tidak menggunakan banyak tenaga. Menampar wajahnya. Plak, suara yang jelas. Tidak keras, tapi sangat menghina. Liu Rusue benar-benar linglung. Menutupi wajahnya, air mata jatuh seperti mutiara yang putus talinya. Kau memukulku, sudah sadar? Aku melepaskan tangannya, menatapnya dari atas. Dia gemetar karena tatapanku. Secara tidak sadar mundur selangkah. Bei Yuntao di tanah masih merintih, tatapannya padaku dipenuhi ketakutan. Bukankah kau suka kejujuran? Suka kebebasan? Aku berjalan ke depannya. Menginjak dadanya. Ayo, katakan padaku. Bagaimana rasanya sekarang? Bebas atau tidak? Bei Yuntao berkeringat dingin karena kesakitan. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Rusue ingin menarikku, tapi aku membentaknya dengan tatapan.
Bukankah kau sangat hebat? Bukankah kau sangat pandai bergaul? Aku berjongkok. Menepuk wajah Bei Yuntao. Kenapa sekarang tidak bicara? Dia gemetar. Tidak berani kentut. Aku berdiri, langsung merasa hambar. Hanya punya keberanian segini, masih belajar orang lain keluar mendekati gadis. Aku menarik Liu Rusue yang masih gemetar. Seperti menyeret anjing mati, menyeret Bei Yuntao di tanah dan berjalan keluar. Lepaskan aku. Aku mau ke rumah sakit, atau dia? Diam. Dengan dingin aku memotongnya, jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan mematahkan kaki satunya juga. Liu Rusue langsung terdiam, hanya terus menangis. Aku tidak membawa mereka ke rumah sakit, melainkan langsung naik taksi ke tempat terkenal di barat kota, tempat berkumpulnya orang-orang dari segala lapisan masyarakat. Warnet yang penuh asap dan bau, ruang biliar tempat orang baik dan jahat bercampur, dan wanita yang menjajakan diri di jalanan, dan para penjahat yang penuh dengan bau alkohol. Aku menyeretnya keluar dari mobil dan menekannya ke dinding gang belakang yang kotor. Bau pesing yang menyengat dan bau sampah busuk menyerbu wajah. Liu Rusue muntah di tempat. Aku tidak memperhatikannya. Hanya beberapa preman berambut kuning yang sedang bertengkar di mulut gang. Saling mendorong. Lihat, inilah angin masa muda yang kau sukai. Cukup nyata, cukup bebas, kalau kau suka. Sekarang aku akan melemparkanmu ke sana. Biarkan mereka membawamu untuk mengalami apa itu benar-benar hidup. Wajah Liu Rusue ketakutan hingga pucat, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Dia memegang erat lenganku. Menangis tersedu-sedu. Aku salah, Ji Boda. Aku salah. Kita pulang, mohon padamu. Tepat pada saat ini, dari sudut mataku, aku melihat sosok yang familiar. Itu Bei Yuntao. Dia berjalan pincang, mengambil kesempatan saat kita tidak memperhatikan. Ternyata diam-diam menyelinap dari ujung gang yang lain. Larinya lebih cepat dari kelinci, bahkan tidak melihat Liu Rusue. Aku juga malas mengejar. Orang seperti ini tidak pantas aku repot. Liu Rusue jelas juga melihatnya. Warna darah di wajahnya memudar sepenuhnya. Harapan terakhirnya juga hancur total bersamaan dengan sosok yang melarikan diri itu. Dia tidak menangis lagi. Hanya berdiri dengan linglung, seperti jiwanya telah diambil. Aku memasukkannya kembali ke mobil. Menyebutkan alamat keluarga Liu. Sepanjang jalan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mobil tiba di depan rumah keluarga Liu. Dia membuka pintu sendiri dan turun, berjalan masuk dengan linglung. Aku tidak turun dari mobil, langsung menyuruh sopir untuk putar balik dan pulang. Malam itu, ponselku menerima pesan dari Liu Ruyan, Boda. Terima kasih, aku kembali tanpa ekspresi sopan. Ini sudah selesai. Seperti yang kuduga, 2 hari berikutnya, keluarga Liu tenang. Tidak ada yang datang mencariku. Ibuku bertanya secara tidak langsung, aku hanya bilang. Liu Rusue tidak mengerti, aku membantu keluarga Liu memberinya pelajaran. Ibuku tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menyuruhku untuk berhati-hati di kemudian hari. Aku tahu, ini pasti calon kakak ipar. Liu Ruyan menekannya. Ya, aku tidak heran. Tidak salah jalan. Kehidupanku sebagai pemuda kaya yang malas aman. Tapi keesokan harinya aku tidak bisa tertawa lagi karena Byun meninggal karena kecelakaan mobil. Meninggal karena kecelakaan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Baru saja aku beri pelajaran. Kemudian dia meninggal karena kecelakaan. Aku bukan orang bodoh. Jika tidak ada cara licik Liu Ruyan di balik ini, aku akan memutar kepalaku dan menendangnya seperti bola. Calon kakak iparku ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Tiba-tiba aku merasa rumah ini agak menakutkan. Setiap orang memakai topeng yang indah, dengan tenang meletakkan bidak di papan catur kepentingan. Dengan dingin membersihkan semua rintangan. Kakakku yang elit, Ji Bokun, seperti itu. Calon kakak iparku, Liu Ruyan, yang pandai bersosialisasi, juga seperti itu. Orang tuaku yang mempertahankan citra pasangan teladan, bukankah mereka juga seperti itu? Hanya aku. Orang aneh, seorang sampah yang hanya ingin makan dan menunggu mati. Aku tiba-tiba menggigil. Bangun dari tempat tidur. Tidak, aku harus pindah. Harus segera menjauhi kelompok orang kejam ini. Hanya dengan hidup aku bisa terus bermalas-malasan. Keputusan untuk pindah. Hanya butuh 1 malam. Aku tidak menyapa siapapun. Keesokan paginya, aku membawa koper yang sudah lama aku siapkan dan turun ke bawah. Ibuku sedang duduk di ruang tamu. Dengan anggun minum teh pagi. Melihatku, dia hanya sedikit mengangkat kelopak matanya. Mau kemana? Pindah tempat tidur. Aku melihat sekilas. Dia tidak bertanya lagi, menunduk melanjutkan membaca majalah keuangannya. Ayahku yang disebut-sebut itu. Mungkin sedang bersenang-senang di rumah selingkuhannya lagi. Tidak pulang, rumah ini dingin seperti ruang bawah tanah es, setiap orang hidup di jalurnya masing-masing, tidak saling mengganggu. Kecuali menyentuh kepentingan, aku menarik koperku, tanpa menoleh keluar dari kemewahan itu. Namun tanpa kehangatan manusia, aku punya apartemen di pusat kota yang sudah lama ku beli. Selalu kosong, sekarang tepat untuk digunakan,
Apartemennya besar. Juga sangat kosong, kulkasnya lebih kosong lagi. Aku mengendarai mobil sportku. Pergi ke supermarket terbesar terdekat, aku perlu mengisi rumah baru ini dengan makanan dan makanan sampah. Juga mengisi sedikit kejengkelanku yang tak bisa dijelaskan, mendorong troli, aku berjalan di antara rak-rak yang penuh barang. Keripik kentang, cola, coklat, pizza instan, aku seperti robot pembelanja, tanpa ekspresi melemparkan barang ke dalam troli. Tepat ketika aku berbelok, bersiap untuk mengambil biskuit wafer edisi terbatas di rak paling atas. Aku berhenti, di sudut area makanan ringan, seorang gadis diam-diam. Memasukkan sekantong roti ke dalam lengan bajunya, dia terlihat beberapa tahun lebih muda dariku, tubuhnya kecil. Mengenakan seragam sekolah yang sudah usang dan jelas tidak pas, penampilannya sangat bersih. Wajah sebesar telapak tangan, matanya sangat besar, seperti rusa kecil yang ketakutan. Sayangnya, tangannya tidak terlalu bersih, aku tidak bersuara. Hanya bersandar di rak, menyilangkan tangan, menatapnya dengan penuh minat. Dia memasukkannya dengan susah payah, lengan bajunya terlalu kecil, rotinya terlalu besar. Mencoba berkali-kali, keringat halus muncul di dahinya karena cemas, akhirnya. Dia seperti merasakan sesuatu, gerakannya membeku, perlahan mengangkat kepalanya. Pandangan kami bertabrakan di udara, aku tidak berbicara, hanya menatapnya. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian dari merah menjadi putih, di mata besarnya itu, pertama ada ketakutan, lalu kebingungan. Akhirnya dipenuhi rasa malu dan penghinaan yang pekat, tangannya memegang roti. Gemetar tak terkendali. Pat, roti itu jatuh ke tanah. Dia seperti kehabisan semua tenaga, seluruh tubuhnya tertegun, menundukkan kepala. Ingin rasanya menyembunyikan wajahnya di tanah. Aku merasa bosan, aku berjalan mendekat. Membungkuk mengambil kantong roti itu, melemparkannya ke keranjang belanjaku. Lalu, aku dengan santai menyapu semua jenis biskuit, permen, coklat. Dari rak di sebelahnya ke dalam keranjang. Dengan cepat, keranjang belanjaku menumpuk seperti gunung kecil. Aku mendorong keranjang itu ke depannya. Dia masih menundukkan kepala. Seluruh tubuhnya tegang, seperti menunggu vonis. Aku menyentuh sepatu kanvasnya yang sudah pudar dengan ujung kaki. Tidak punya uang untuk makan, dia terdiam. Tubuhnya bergetar sedikit, lalu mengangguk sangat ringan. Sedetik kemudian, seolah teringat sesuatu, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku sedikit tidak sabar. Mengangguk dan menggelengkan kepala ini, sedang bermain sandiwara bisu, sebenarnya ada apa? Bicaralah. Nada bicaraku penuh amarah. Dia terkejut dan gemetar. Dia tiba-tiba mendongak menatapku, matanya merah, dipenuhi air mata. Namun, dia dengan keras kepala tidak mau menjatuhkannya. Dia membuka mulutnya, tenggorokannya mengeluarkan beberapa suara samar. Kemudian dia dengan sangat tergesa-gesa menggelengkan kepalanya, tangannya bergerak-gerak dengan bingung. Aku tertegun. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benakku. Bisu. Aku melihat penampilannya yang cemas dan tak berdaya, ketidaksabaranku langsung padam. Digantikan oleh perasaan jengkel yang tak terlukiskan. Cao, tanaman. Sekarang menjadi bajingan yang menindas orang cacat. Bahkan jika aku memikirkannya di tengah malam, aku harus menampar diriku sendiri 2 kali. Aku tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan mengambil keranjang belanja lain. Susu, sereal, nasi instan, makanan kaleng, mie instan. Aku memasukkan semua makanan yang bisa kupikirkan, yang mudah disimpan, dan memenuhi 1 keranjang lagi. Kemudian, aku mendorong kedua keranjang itu. Aku menggunakan daguku untuk menunjuk ke arah meja kasir, memberi isyarat agar dia mengikuti. Dia menatap kosong pada 2 gunung kecil yang terbuat dari makanan itu. Melihatku lagi, sepertinya dia masih belum menyadarinya, aku malas menjelaskan. Langsung menarik pergelangan tangannya dan berjalan menuju meja kasir. Pergelangan tangannya sangat dingin. Tipis seolah akan patah jika sedikit saja tenaga diberikan. Setelah membayar, aku sendirian membawa bungkusan besar. Dia mengikutiku dari belakang, seperti ekor kecil, juga memeluk beberapa kantong makanan ringan yang paling ringan. Aku memasukkan semua barang ke bagasi dan kursi belakang mobil sportku yang mencolok. Masuklah, kataku padanya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap membuka pintu penumpang depan. Duduk, alamat. Dia tertegun sejenak. Kemudian menunjuk mulutnya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Aku membuka kunci ponselku. Membuka peta dan menyerahkannya padanya. Dia menerima ponsel itu, jari-jarinya yang kecil menekan layar untuk waktu yang lama. Akhirnya menemukan sebuah lokasi. Barat kota, kota tua. Tempat kumuh yang bahkan tidak akan kulewati. Aku tidak mengatakan apa-apa, menyalakan mobil. Sepanjang jalan, mobil itu sunyi yang menakutkan. Dia selalu menundukkan kepalanya. Kedua tangannya memegang erat ujung bajunya, seperti burung kenari yang tersesat di dunia manusia. Mobil melaju di ganggang sempit dan reot.
Akhirnya berhenti di depan sebuah gedung apartemen komunal yang tampak reot. Aku mematikan mesin. Bersama dengannya menurunkan makanan dari mobil. Lorong itu gelap dan lembab, dipenuhi bau batubara dan bau aneh yang tak bisa dijelaskan. Dia membimbingku, naik ke lantai 3, membuka pintu kayu yang catnya terkelupas. Bau obat tradisional yang kuat menyebar. Kamarnya sangat kecil, begitu kecil hingga bisa dilihat sekilas. Baru hari ini aku benar-benar melihat arti dari kata, miskin papa. Makanan, di atas ranjang papan kayu yang reot. Berbaring seorang wanita tua yang menderita. Mata wanita tua itu terpejam rapat, napasnya lemah. Seolah-olah akan mengembuskan napas terakhirnya kapan saja. Gadis itu meletakkan barang-barang di tangannya dan berlari ke sisi tempat tidur. Dengan terampil menyelipkan selimut untuk wanita tua itu, matanya penuh kekhawatiran. Aku kira aku mengerti. Dia bukan tidak punya uang untuk makan, tetapi tidak punya uang untuk mengobati penyakit keluarganya. Mencuri roti. Mungkin karena terlalu lapar, dan tidak ingin menggunakan uang untuk mengobati wanita tua itu. Apakah ini lagi adegan menjual kesedihan? Ah, aku paling tidak tahan dengan ini. Gadis itu menenangkan neneknya. Berjalan ke arahku, dia membungkuk dalam-dalam padaku. Lalu, dia mengambil buku catatan usang dan pena dari meja dan dengan cepat menulis sesuatu di atasnya. Setelah selesai menulis, dia menyerahkan buku itu kepadaku. Di atasnya tertulis baris tulisan tangan yang rapi. Terima kasih, berapa harga barang-barang ini? Aku pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Aku melihat barisan kata-kata itu, merasa ingin tertawa, membayar kembali. Dengan apa kau akan membayar kembali? Mencuri lagi? Aku tidak berbicara. Hanya mengeluarkan ponselku dan menghubungi asisten pribadiku. Bau kemiskinan di ruangan ini. Dan bau obat membuat kepalaku sakit. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat dengan uang. Lawang, bantu aku menghubungi kamar perawatan intensif di rumah sakit pusat kota. Dalam 15 menit. Kirim ambulans ke gedung Tongzi di sisi barat kota. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Biaya langsung ditarik dari rekeningku. Aku menjelaskan semuanya dengan cermat, lalu menutup telepon. Seluruh prosesnya kurang dari 1 menit. Gadis itu benar-benar tercengang. Dia membuka mulutnya dan menatapku dengan tatapan kosong. Lupa menangis, lupa menulis. Aku bisa mengerti. Baginya, hal-hal yang perlu dihabiskan seumur hidup untuk diimpikan. Bagiku, hanya satu panggilan telepon yang bisa menyelesaikannya. Tingkatan dunia, terkadang begitu kejam. Mengapa kau masih terpaku di sana? Aku menendang tas pakaian di dekat kakinya. Kemasi barang-barangmu. Bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Dia tersadar dari mimpinya dan segera mulai berkemas dengan panik. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikemas. Beberapa potong pakaian lama yang sudah pudar, cangkir enamel yang pecah kakinya. Ambulans datang dengan cepat. Staf medis profesional dengan hati-hati mengangkat orang tua itu ke atas tandu. Dari awal hingga akhir, gadis itu memegang erat ujung bajuku. Seolah takut aku akan menghilang tiba-tiba. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak melepaskannya. Setibanya di rumah sakit, semuanya diatur dengan baik. Kamar perawatan intensif pribadi, perawat penuh waktu. Tim ahli terkemuka segera memulai konsultasi. Aku berdiri di luar ruang perawatan yang tertutup rapat, mengawasi para dokter dan perawat yang sibuk di dalam. Dan gadis yang menemani di sisi tempat tidur, yang ketakutan dan bersyukur. Sedikit kesuraman di hatiku karena kematian BI Yuntao tampaknya sedikit menghilang. Menghabiskan uang benar-benar dapat membeli suasana hati yang baik. Saat itu, ujung bajuku ditarik pelan lagi. Dia mengangkat buku catatan usang itu dan menyerahkannya padaku. Bagaimana aku harus membalas budi Anda? Aku tidak bilang aku ingin kau membalasnya. Aku bersandar di kusen pintu dan berkata. Melihat gadis kecil yang keras kepala ini, tiba-tiba aku merasa sedikit tertarik. Dia cemas. Tulisan di buku catatan itu agak berantakan. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima uangmu begitu saja. Anda orang baik. Tapi aku tidak bisa. Orang baik, aku melihat dua kata ini. Senyum di sudut bibirku semakin lebar. Di zaman sekarang ini, apakah orang sepertiku bisa dianggap orang baik? Uang memang bagus. Aku bukan orang baik. Aku memotong coretannya dan melanjutkan. Kedua, sudah kubilang, aku paling benci masalah. Kau di sini berdebat denganku tentang ini. Itu sama saja dengan membuat masalah untukku. Mengerti? Dia diputarbalikkan oleh alasan sesatku ini. Sedikit bingung, menatapku dengan tatapan kosong, tidak tahu bagaimana menjawab. Melihat ekspresinya itu, aku menghela napas. Siapa suruh aku ini? Sudah tampan, hatinya juga baik. Aku berjalan di depannya, tidak berbicara omong kosong lagi. Mengambil buku catatan dan pena di tangannya, lalu aku menundukkan kepala. Aku menulis di buku catatan dengan cepat. Anggap saja aku membeli asuransi di muka. Dia menatapku dengan ragu. Aku juga menulis, belajarlah dengan giat, di masa depan masuklah ke universitas yang bagus. Cari pekerjaan yang bagus. Siapa tahu suatu hari nanti aku bangkrut dan mengemis di jalanan. Ingatlah untuk memberiku semangkuk nasi saja.
Setelah selesai menulis, aku memasukkan buku catatan itu kembali ke tangannya. Dia melihat tulisan di buku catatan itu, tertegun lama sekali. Lalu, dia mengangkat kepalanya, di mata bersihnya yang seperti air mata air itu. Air mata akhirnya pecah. Dia tidak menangis dengan keras, hanya meneteskan air mata tanpa suara. Satu demi satu, menetes di buku latihan yang usang. Sudah. Jangan menangis. Aku dengan canggung mengalihkan pandanganku dan berkata, nenekmu masih membutuhkanmu untuk merawatnya. Menangis terseduh-seduh seperti apa? Aku berpikir sejenak. Juga menambahkan, sekolahmu yang mana? Biarlah uang sekalian bantu bayar uang sekolahmu. Nanti setiap bulan, aku suruh dia transfer 5.000 uang saku untukmu sampai kamu lulus kuliah. Sampai kamu dapat kerja. Jangan bilang tidak mau padaku. Ini juga bisa dibilang biaya asuransi. Setelah selesai bicara, aku malas melihat adegan mengharukan itu dan berpesan beberapa patah kata pada dokter. Berbalik dan pergi, mengendarai mobil di jalanan yang lebar. Tiba-tiba aku merasa agak lucu. Apakah aku, Xiao Ye kedua dari keluarga Ji, bisa jadi miskin? Tidak mungkin, kan? Aku cuma menghambur-hamburkan uang untuk berbuat baik. Lagi pula, orang-orang di sekitarku itu, satu demi satu lebih kejam dariku. Aku harus banyak berbuat baik agar aku, si pemalas ini, bisa berumur panjang, hidup mewah selamanya. Lalu, aku jatuh miskin. 5 tahun, hanya 5 tahun. Kakakku, seorang elit yang tampan. Ji Mei-kun, berselingkuh setelah menikah. Ketika berita itu meledak, aku sedang berjemur di pulau pribadi. Saat menerima telepon, aku bahkan ingin tertawa sedikit. Sudah kuduga, kakakku itu. Dari tulang sumsumnya memang seorang pengecut yang bimbang. Setiap hari suka berpura-pura penuh kasih sayang. Jiwanya terpikat oleh wanita-wanita di luar sana cepat atau lambat. Aku bahkan malas kembali untuk melihat drama ini. Lagi pula, pernikahan di keluarga kaya tidak jauh berbeda. Kedua wanita ini juga tidak akan menimbulkan masalah apapun. Sampai kartu bankku. Satu demi satu dibekukan. Semua properti dan saham atas namaku. Dana, dalam semalam, semuanya ludes. Baru aku sadar belakangan bahwa ada yang tidak beres. Saat aku buru-buru terbang kembali dari pulau, semuanya sudah beres. Grup G sudah bangkrut. Ayahku dituntut atas beberapa tuduhan kejahatan ekonomi. Bukti sudah kuat. Sisa hidupnya pada dasarnya harus di penjara. Kakakku, Ji Mei-kun, diceraikan tanpa harta. Selingkuhan itu juga menghilang tanpa jejak. Dia seperti kehilangan tulang punggungnya. Dia hancur. Sementara aku, seorang sampah yang hanya ingin hidup bermalas-malasan, ternyata juga tidak luput. Uang pribadiku yang kukumpulkan susah payah selama lebih dari 20 tahun, habis tak bersisa. Semuanya hilang. Aku berdiri di depan apartemen penthouseku, melihat dua pengawal berjas hitam tanpa ekspresi yang menghalangiku. Otakku berdengung. Bukan, saudari, kalau mau balas dendam saja. Selingkuhan bodohku itu, si wanita simpanan, bunuh saja dia, aku tidak keberatan. Tapi kau memasukkan ayahku ke penjara dan menguras habis grup G. Apa maksudnya? Memikirkan ini, aku langsung marah. Bukankah Ji Mei-kun sudah mati? Berani selingkuh, tapi tidak becus menghentikan istrinya balas dendam. Lalu untuk apa kau bermain-main? Aku bahkan sedikit linglung. Mungkinkah aku hidup dalam novel balas dendam tokoh utama wanita, menjadi kerabat umpan meriam yang tersapu begitu saja? Pintu terbuka, Liu Rusue duduk di sofa Italia favoritku di ruang tamu apartemenku. Dia mengenakan gaun tidur sutra, memperlihatkan betisnya yang putih di bawah gaunnya, dengan anggun memutar gelas anggur. Di dalamnya ada Romane Conti yang telah lama aku simpan. 5 tahun berlalu, dia lebih cantik dari sebelumnya. Juga lebih dingin. Aura kekuasaan yang mengendalikan segalanya itu membuat orang sesak napas. Dia melihatku, meletakkan gelas anggurnya, dan tersenyum lembut padaku. Seolah-olah kami masih keluarga. Dia masih kakak iparku yang lembut dan sopan. Boda sudah kembali. Aku tidak berbicara, hanya menatapnya. Dia berdiri, bertelanjang kaki, menginjak karpet wol lembut, selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Jangan menatapku seperti itu. Aku juga tidak menginginkannya. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajahku, tapi aku menghindarinya. Dia tidak marah. Menarik tangannya, tersenyum, nadanya berkata, kakakmu terlalu bodoh. Aku memberinya kesempatan, tapi sayangnya, dia sendiri tidak menghargainya. Aku mencibir. Jadi, ini alasanmu menghancurkan seluruh keluarga kami? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya, menatap ekspresiku. Tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin bermain-main. Sebenarnya, aku selalu merasa, kau jauh lebih menarik daripada kakakmu. Sayangnya, yang aku butuhkan saat itu adalah pewaris keluarga Ji. Bukan sampah yang hanya tahu makan dan menunggu mati. Dia berhenti, suaranya membawa sedikit godaan. Tapi sekarang berbeda. Dia yang pertama kali mengkhianatiku. Balas dendamku. Itu sudah seharusnya.
Sekarang, aku tidak butuh suami. Dia melangkah mendekatiku, aroma parfum mewahnya menyerbu hidungku. Dengan agresi yang kuat, Boda, apakah kamu tertarik? Untuk tinggal dan menemaniku, kakak bisa menjagamu seperti dulu. Setelah mendengarnya, aku tiba-tiba tertawa, tawa yang dipaksakan dan dibuat-buat. Air mata hampir keluar. Zeze, aku menyeka sudut mataku. Menatap wajahnya yang sempurna. Setelah mendengar perkataanmu, aku jadi sedikit curiga. Apakah wanita simpanan itu kamu yang secara pribadi mengirimnya ke ranjang kakakku? Senyum di wajahnya. Akhirnya membeku sesaat, meskipun hanya sekejap, tapi tetap tertangkap olehku. Secercah harapan terakhir di hatiku juga lenyap. Benar saja. Wanita ini, dari awal hingga akhir, hanyalah orang gila. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Aku menarik kembali senyumku. Menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghadapnya. Perlahan mengacungkan jari tengahku. Enyahlah, senyum terakhir di wajahnya juga menghilang. Digantikan oleh tatapan dingin yang acuh tak acuh. Tidak tahu berterima kasih. Dia melambaikan tangannya. Tidak lagi menatapku. Dua pengawal segera maju, satu di kiri, satu di kanan. Mengangkatku seperti anak ayam. Aku didorong keluar dari rumahku dengan kasar. Pintu besar di depanku tertutup dengan suara keras, memisahkan semua yang pernah kumiliki. Aku berdiri di koridor yang kosong. Tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Jika aku benar-benar percaya omong kosongnya, tinggal dan menjadi hewan peliharaannya. Setelah dia bosan bermain, aku khawatir aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Aku tahu betul. Aku tidak bisa mengalahkannya. Bahkan rubah tua seperti ayahku pun diperdaya olehnya. Aku, yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, bagaimana bisa melawannya? Jauhi wanita gila ini. Hidup lebih penting dari segalanya. Aku meraba sakuku, mengeluarkan ponselku. Tanpa uang, hal pertama adalah bertahan hidup. Aku membuka buku kontak. Menemukan teman-teman yang setiap hari memanggilku saudara dan kakak. Panggilan pertama tersambung. Halo, Xiaoyou, ini aku. Ji Boda. Di ujung telepon sana hening selama 3 detik, lalu terdengar suara hati-hati. Siapa? Maaf, Anda salah sambung. Tut tut tut. Telepon ditutup. Aku tertegun sejenak. Kemudian aku tertawa mencemooh diri sendiri dan terus menelepon nomor kedua. Hasilnya persis sama. Nomor ketiga, keempat, entah salah sambung. Atau langsung tidak diangkat. Manusia benar-benar semakin realistis. Aku bersandar di dinding yang dingin, menghapus satu persatu kontak yang disebut teman di ponselku. Setelah dihapus semua, hanya tersisa beberapa nomor keluarga yang sepi di layar, suram dan tidak bisa dihubungi lagi. Aku menjual semua barang berharga yang kumiliki. Jika dijumlahkan, tidak sampai 100.000 yuan. Dulu, uang sebanyak ini tidak cukup untuk biaya minumku semalam. Sekarang, itu adalah seluruh hartaku. Aku membutuhkan mata pencaharian yang bisa menghasilkan uang. Aku berjalan tanpa tujuan di jalan, memikirkan jalan keluar. Tanpa sadar, aku kembali ke bawah apartemenku. Aku mendongak, melihat penthouseku yang terang benderang. Aku tidak bisa menahan tawa pahit, lalu berbalik dan berjalan kaki untuk mencari pekerjaan sebagai tukang las. Ambang batasnya rendah, dapat makan dan tempat tinggal gratis. Lagi pula, aku sudah cukup menikmati 20 tahun lebih kehidupan mewah ini. Aku tidak rugi. Aku menundukkan kepala. Sambil berjalan dan merencanakan, tiba-tiba aku menabrak pelukan lembut. Aroma harum samar tercium. Secara naluriah aku ingin meminta maaf, tetapi ketika aku mendongak, aku langsung bertatapan dengan sepasang mata yang jernih. Seorang gadis dengan wajah yang cantik, mengenakan t-shirt putih sederhana dan celana jeans, bersih seperti kertas putih. Agak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah bertemu dengannya. Tapi dia jelas mengenalku. Aku bisa melihat dengan jelas di matanya, pada saat dia mengenaliku. Tiba-tiba muncul kegembiraan dan keberuntungan yang tak terlukiskan. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi seolah menyadari sesuatu. Akhirnya hanya dari sakunya. Aku melihat sudut matanya, seolah disentuh dengan lembut oleh cara berkomunikasi tanpa suara ini. Tuan Ji, apakah Anda masih mengingat saya? Tuan Ji, sudah lama sekali tidak ada yang memanggil saya seperti itu. Aku menatap wajahnya dengan seksama, potongan-potongan ingatan perlahan mulai menyatu. 5 tahun lalu. Sosok yang gemetar di supermarket itu, gadis yang merawat neneknya di gubuk reot itu. Gadis yang menulis di kertas bagaimana membalas budi Anda, itu kamu. Aku tersadar, sedikit terkejut. Matanya langsung berbinar luar biasa. Dia mengangguk dengan kuat. Kegembiraan itu membuatku semakin bingung. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Dia mengetik lagi dengan cepat dan menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku melihat berita tentang keluarga Ji. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku kira kamu mungkin akan kembali ke sini untuk melihat-lihat. Jadi, aku menunggu di sini, mulai kemarin. Hatiku seperti dipukul oleh sesuatu, tidak terlalu keras, tidak terlalu ringan.
Dengan kata lain, dia, dalam 24 jam sejak aku diusir, telah berada di bawah gedung apartemen ini yang tidak bisa lagi aku masuki. Menjaga kemungkinan yang tidak pasti dengan cara yang paling canggung. Sebuah emosi yang absurd dan kompleks. Meluap, sementara teman-temanku yang disebut teman sibuk menjauhkan diri dariku. Seorang gadis kecil yang hampir kulupakan, yang kubantu 5 tahun lalu, telah berjaga di sini untukku siang dan malam. Aku menarik sudut bibirku, ingin mengatakan sesuatu, seperti terima kasih. Tapi aku tidak membutuhkannya, atau kamu cepatlah kembali, jangan pedulikan aku. Tapi melihat matanya yang murni, tanpa sedikit pun kotoran, kata-kata yang biasa digunakan ini. Untuk menjaga jarak dengan dunia, satu kalimat pun tidak bisa kuucapkan. Dia sepertinya menyadari kecanggunganku. Dia mengetik baris lain, tidak ada tempat untuk pergi, aku terdiam. Dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dia menyimpan ponselnya, lalu melakukan sesuatu. Gerakan yang sama sekali tidak kuduga. Dia mengulurkan tangan, dengan lembut, dengan ragu-ragu, meraih lengan bajuku. Kekuatannya sangat kecil. Aku bisa dengan mudah melepaskan diri. Tapi kekuatan lemah yang datang dari lengan bajuku. Dengan sedikit permohonan dan ketegasan, itu seperti rantai yang tak terlihat, membuatku tidak bisa bergerak. Dia menarikku, berbalik dan berjalan menuju sudut jalan. Entah kenapa, aku tidak melawan dan hanya mengikutinya. Kami berjalan ke sebuah toko kecil yang memancarkan cahaya hangat dan aroma manis, toko roti bernama Wei Guang. Pintu toko sudah tutup, tetapi lampu di etalase masih menyala. Dia menggunakan kunci untuk membuka pintu toko, lalu menoleh dan memberi isyarat agar aku masuk. Listriknya tidak besar, tetapi bersih dan rapi, udara dipenuhi aroma krim dan gandum, langsung menghilangkan rasa dingin yang menempel di tubuhku semalaman. Dia pertama-tama menuangkan secangkir air hangat untukku, lalu dari bawah konter mengeluarkan sebuah folder yang disegel dengan hati-hati. Dia membuka folder itu, mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning, dan mendorongnya ke hadapanku. Itu adalah klausul asuransi yang kutulis dengan gaya bebas 5 tahun lalu. Jika suatu hari aku jatuh miskin dan mengemis di jalanan, ingatlah untuk memberiku semangkuk saja. Dia menunjuk kata-kata di atas kertas itu. Lalu menunjukku, kemudian menunjuk dirinya sendiri dan toko ini. Tatapannya serius seperti sedang memenuhi perjanjian suci. Akhirnya, dia berbalik dari oven dan mengeluarkan kroasang yang baru saja dipanggang dan masih hangat, membelahnya menjadi 2, dan memberikannya kepadaku. Tidak ada belas kasihan, tidak ada simpati. Hanya semacam, sudah giliranmu. Aku melihat setengah potong roti di depanku, dan menatap mata jernihnya. Seolah melihat Ning Jing dan Rose. Aku menerima roti itu dan menggigitnya. Rasanya tentu saja tidak sebagus makanan mewah yang pernah kumakan, tetapi ada perasaan nyaman. Apakah di sini masih merekrut orang? Tanyaku tidak jelas, suaraku serak dan tidak seperti suaraku sendiri. Gadis itu tertegun sejenak, lalu senyum besar dan cerah merekah di wajahnya. Dia mengangguk dengan kuat. Hari itu, paruh pertama hidupku yang linglung berakhir, dan paruh kedua hidupku terkait erat dengan toko kecil bernama Wei Guang ini. Dan bosku adalah seorang gadis bisu kecil yang dulu kupikir tidak akan pernah berhubungan lagi. Nama gadis kecil itu adalah Yu Wei, nama yang sangat indah. Dengan bantuan uang yang kuberikan padanya dan uang yang dia tabung sendiri, setelah lulus kuliah, dia membuka toko bernama Wei Guang Kong Bei di Jalan Tua ini. Tokonya tidak besar, namun bisnisnya cukup bagus. Tetangga sekitar tampaknya sangat memperhatikannya dan selalu mengambil jalan memutar untuk datang, membeli beberapa roti dan mengobrol beberapa patah kata. Gadis kecil itu tidak mudah sendirian. Sekarang bagus, ada seorang pembantu, membuat orang merasa nyaman. Aku mengenakan celemek bergambar beruang kecil dan dengan canggung membungkus roti tawar yang baru dipanggang sambil mendengarkan kata-kata ini. Hatiku tidak bergejolak. Merasa nyaman, aku, yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Dari mana mereka melihat bahwa aku membuat orang merasa nyaman? Namun, kedatanganku memang meringankan bebannya. Setidaknya, untuk pekerjaan berat seperti memindahkan tepung dan gula, aku tidak ingin gadis kecil kurus itu mengertakkan gigi dan bertahan. Malam hari, toko tutup. Kami kembali ke rumah kecil di lantai atas. Kata, miskin, digunakan untuk menggambarkan tempat tinggalnya sebelumnya. Mungkin tempat ini bisa dianggap miskin sebelah dinding. Sebuah meja makan, 2 kursi, sebuah sofa, dan sebuah kamar kecil yang dipisahkan dari balkon. Itu adalah kamarku, lebih kecil dari kamar mandi di villa lamaku. Tapi aku tidur lebih nyenyak daripada malam manapun dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Tanpa perhitungan, tanpa kepalsuan. Di udara hanya ada aroma gandum samar yang naik dari bawah. Aku mulai belajar menjadi orang normal. Belajar bagaimana menyapu lantai agar tidak penuh debu. Belajar bagaimana memasak bubur dengan panci bertekanan tinggi, agar tidak meledakkan dapur. Sebagian besar waktu, hasilnya adalah bencana.
Aku menggunakan garam sebagai pengganti gula dan membuat bubur kacang merah super asin. Dia mencicipinya. Dan wajahnya berkerut, tetapi dia tidak memuntahkannya. Dia hanya diam-diam minum segelas besar air. Kemudian dia mengambil pena dan menulis di buku catatannya, rasanya sangat istimewa. Lain kali bisa mengurangi sedikit gula. Aku melihat penampilannya yang serius, merasa marah dan ingin tertawa. Aku merebutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Sejak saat itu, aku mulai belajar bahasa isyarat. Bukan karena alasan lain, hanya karena aku merasa terlalu boros pena jika dia selalu menulis di buku catatannya. Aku membeli banyak buku pelajaran. Setiap malam, setelah dia tidur, aku akan berada di bilik kecilku, menghadap layar ponsel. Berlatih berulang-ulang, mulai dari "halo" dan "terima kasih" yang paling sederhana. Hingga, "kamu sudah bekerja keras hari ini, selamat malam." Saat pertama kali aku mengatakan "selamat pagi" padanya dengan gerakan yang agak kaku, dia tertegun. Kemudian, di mata dia yang selalu tenang itu, saat itu, aku merasa bahwa selama lebih dari 20 tahun terakhir, tidak pernah aku merasa bahwa melakukan sesuatu sangat berharga. Hari-hari berlalu begitu saja, secara bertahap menjadi lebih baik. Aku berubah dari seorang idiot yang bahkan tidak tahu cara menggunakan oven menjadi seorang murid pembuat roti yang mahir mengocok krim, menghias kue dan menguleni adonan. Bisnis toko semakin baik. Kami bahkan mengambil alih toko di sebelah dan memperluas toko. Di kartuku juga ada sejumlah uang yang lumayan, tetapi cukup untukku pindah. Deposit untuk menyewa rumah. Aku beberapa kali ingin menyebutkan hal ini kepada Yu Yuewei. Tetapi kata-kata itu sampai di mulutku dan kemudian aku telan kembali. Pindah? Tinggal di mana? Makan apa? Sendirian sangat tidak menyenangkan. Apalagi dia gadis kecil. Tidak mudah sendirian. Aku juga bisa membantu, bukan? Aku mencari beberapa alasan muluk-muluk untuk diriku sendiri, dan kemudian dengan tenang terus bergantung di sini. Yu Yuewei juga tidak pernah menyebutkannya. Dia sepertinya menerima keberadaanku seperti menerima matahari yang akan terbit setiap hari, menerima tanaman sirih gading di ambang jendela. Aku tidak percaya pada cinta. Ayahku, kakakku itu, adalah contoh terbaik. Tetapi ketenangan bersama Yu Yuewei ini membuatku ketagihan. Aku menggelengkan kepala dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang berantakan ini dari otakku. Benar, aku tidak percaya. Sudah hampir tengah hari. Saatnya menyiapkan makan siang untuknya. Dia batuk akhir-akhir ini, aku harus membuatkan pie rebus untuknya. Aku melepas celemekku dan bersiap untuk naik ke atas, tetapi pada saat ini seseorang yang kukenal mendorong pintu toko terbuka dan masuk. Orang itu mengenakan pakaian setelan yang dipotong dengan baik, riasan yang sempurna, rambut disanggul dengan rapi. Seluruh dirinya memancarkan aura elit dari orang sukses. Itu Bai Ningbing, 5 tahun tidak bertemu. Rasa rendah diri dan kekakuan yang lahir dari kemiskinan di dirinya telah dicuci bersih. Dia bukan lagi gadis gunung es yang mengenakan seragam sekolah yang pudar, memohon padaku di hutan kecil. Dia sekarang halus dan sempurna. Di belakangnya juga mengikuti seorang pria muda, terlihat berumur awal 20-an, berpakaian rapi, berpenampilan tampan, seperti mahasiswa yang baru lulus. Tatapannya padaku dipenuhi dengan pemeriksaan dan permusuhan yang tidak tersamar. Asisten pria. Tatapan Bai Ningbing tertuju pada celemek bergambar beruang kecil yang kupakai. Berhenti sejenak, alisnya berkerut sedikit, tapi dengan cepat kembali. Senyum yang pantas itu. Ji Boda, lama tidak bertemu. Aku mengangguk sebagai sapaan. Tanganku tidak berhenti melepaskan celemek. Kamu? Dia sepertinya ingin bertanya sesuatu, tapi merasa tidak pantas. Akhirnya hanya mengeluarkan cek dari tas Hermisnya dan mendorongnya ke hadapanku. Ini 1 juta. Aku tahu masih ada beberapa tahun lagi dari perjanjian 10 tahun. Tapi aku sekarang mampu, jadi aku ingin melunasinya lebih awal. Aku melirik angka pada cek itu, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku. Terima kasih. Ini yang pantas kudapatkan. Meskipun aku sama sekali, kecepatan tindakanku membuat semua alasan yang dia persiapkan tertahan di tenggorokannya, dan ekspresi bingung melintas di wajahnya. Dia mungkin mengira aku akan menolak, atau akan menunjukkan keterkejutan dan rasa terima kasih, sayang sekali. Aku tidak melakukan keduanya. Asisten pria di belakangnya melihatku menerima uang dengan begitu cepat. Kebencian di matanya semakin kuat, dan juga membawa sedikit ketidakpedulian. Bai Ningbing dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. Tatapannya menyapu toko roti kecil kami, akhirnya tertuju pada wajahku. Tatapan itu. Aku sangat mengenalnya, membawa simpati yang tinggi. Ji Boda. Aku mendengar tentang masalah keluargamu. Aku bisa mengatur posisi untukmu, jangan khawatir soal gaji. Melihatnya dengan ekspresi iba yang dibuat-buat ini membuat perutku mual. Kesepakatan saat itu adalah aku berinvestasi dan dia membayarnya kembali. Uang dan barang ditukar, tidak ada yang berhutang pada siapapun. Sekarang dia memasang sikap seperti ini.
Apakah dia ingin mengubah kreditur saat itu menjadi objek belas kasihannya? Aku melihat tatapan asisten prianya di sisinya. Semakin tidak ramah, tiba-tiba aku mengerti, dia menikmati ini. Sensasi menyelamatkan orang lain, seperti dulu aku mengagumi kebodohannya. Sekarang, dia juga mengagumi kemalanganku, hanya saja dia lebih munafik dariku. Masih harus mengenakan lapisan kepura-puraan yang hangat, sayang sekali. Aku tidak tertarik mengikuti jalan yang diambil asisten pria di sisinya dan menjadi orang ketiga yang berterima kasih. Tidak perlu, aku menolak dengan dingin, aku baik-baik saja di sini. Penolakanku membuat senyum di wajahnya membeku sesaat. Boda, jangan keras kepala, aku tahu kehidupanmu dulu seperti apa, sekarang. Kata-katanya dipenuhi dengan, aku mengerti kamu, yang sok tahu. Sudah kubilang. Tidak perlu, aku memotongnya, nadaku sudah menunjukkan ketidaksabaran. Akhirnya dia tidak memaksa lagi, ekspresi tidak senang karena ditolak muncul di wajahnya yang tampan. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Ini kartu namaku, jika kamu berubah pikiran, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Dia meletakkan kartu nama di konter, berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat saat dia berbalik, asisten pria di belakangnya segera maju selangkah, dengan penuh perhatian mengulurkan tangan. Menyentuh lengannya sedikit, Bai Ningbing juga secara alami menoleh dan memberinya senyum menghina yang hanya mereka berdua yang mengerti. Sekarang juga, aku mengambil ponselku seolah tidak terjadi apa-apa, dan membidik mereka, tanpa suara menekan tombol rana. Sudutnya bagus, di foto itu tangan asisten pria itu hampir menempel di pinggangnya. Dan senyum di wajahnya, siapapun yang melihatnya tidak akan berpikir bahwa itu hanyalah ekspresi kepada bawahan biasa. Hati-hati, jangan antar. Aku menggoyangkan ponselku. Aku melambai pada mereka. Bai Ningbing pergi dengan asisten prianya. Permata hitam itu menghilang di tikungan jalan. Aku menghabiskan 2 menit untuk mencari di internet. Email publik suaminya. Kemudian, aku menempelkan foto itu. Secara anonim. Setelah melakukan semua ini, aku menghapus foto dan catatan pengiriman. Aku merasa jauh lebih baik. Kau menjadi simpananmu, itu bukan urusanku. Tetapi jika kau berani memutuskanku, aku harus memberimu sedikit ketidaknyamanan. Setelah itu, aku naik ke atas untuk membuat makan siang. Setelah makan siang dengan tenang bersama Yu Yowei, pikiranku berangsur-angsur tenang. Aku bersandar di konter sambil memikirkan. Bagaimana menggunakan 1 juta yang tak terduga ini? Sentuhan kertas itu sangat nyata, angka-angka di atasnya jelas dan agak absurd. Sudah berapa lama aku tidak melihat uang sebanyak ini? Setidaknya hidup kita akhirnya tidak perlu begitu ketat lagi. Dan peralatan baru yang selalu diinginkan Yu Yowei. Semakin aku memikirkannya, semakin bahagia aku. Aku tidak pernah merasa 1 juta sangat berguna. Tepat pada saat ini, lonceng angin di pintu berdering. Ternyata banyak kenalan yang datang berkunjung hari ini. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya terurai di bahunya, terlihat murni dan polos. Seperti bunga putih kecil yang menyedihkan. Jika aku tidak salah ingat, suaminya yang malang, Yi Tengcheng. Setelah Yun Tao meninggal dan dia kejar kembali, mahasiswa miskin itu, baru 2 tahun kurang meninggal karena melompat dari gedung, kan? Ada apa? Aku bersandar di konter, tanpa ekspresi. Dia menggigit bibirnya, menutup matanya, air mata mengalir. Penampilannya yang ragu-ragu adalah senjata terbaiknya. Aku ingin bertemu denganmu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Nona Liu, sandiwara apa lagi yang kau mainkan? Dia tertegun sejenak, lalu matanya memerah, seolah-olah dia telah mengalami keluhan yang sangat besar. Boda, aku tahu aku sangat bodoh di masa lalu dan melakukan banyak kesalahan. Melukai hatimu. Aku selalu berpikir bahwa aku menyukai cinta yang bergelora. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa yang aku inginkan hanyalah rumah yang tenang. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang berair menatapku lurus. Penuh dengan kasih sayang dan penyesalan. Jiboda, mari kita mulai dari awal. Aku tahu situasimu sekarang. Kakakku memang bertindak terlalu jauh, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menghidupimu. Oh, atau kamu ingin kembali ke emas tidak bisa ditukar kembali? Tapi jangan salah paham. Kapan aku mulai ada hubungan denganmu, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Pikiranku malah melayang kembali beberapa tahun lalu, ke pernikahan dia dan si mantan mahasiswa miskin, Yi Tengcheng. Pernikahan itu diadakan dengan megah dan menyentuh. Di pernikahan itu, dia menangis dan berkata, dia adalah cahaya dalam hidupnya, kebahagiaan yang harus dia genggam dengan segala cara. Saat itu, aku berdiri di bawah panggung. Memandang si bodoh yang sangat tersentuh itu, dalam hati aku hanya punya satu pikiran. Orang ini, sebentar lagi akan tamat riwayatnya. Benar saja. Tidak sampai 2 tahun setelah menikah, Liu Rusue sudah bosan. Yang dia cintai bukanlah orang tertentu. Yang dia cintai adalah cinta itu sendiri, adalah sikap seperti ngengat yang terbang menuju api. Sikap tidak peduli apapun, adalah kepuasan karena berbeda dari orang lain di seluruh dunia. Ketika gairah memudar dan pernikahan kembali ke urusan sehari-hari,
dia secara alami menjadi bosan. Kemudian, seorang pria teh hijau yang tepat muncul. Cerita selanjutnya, klise seperti sinetron jam 8 malam. Perselingkuhan, ketahuan, pertengkaran. Hanya saja, suaminya yang miskin itu tidak cukup tidak berguna. Dia memegang bukti perselingkuhan Liu Rusue, ingin melawan balik untuk memperjuangkan harga dirinya. Kemudian, dia melompat dari gedung dan bunuh diri. Tidak mungkin ada permintaan seperti itu di dunia ini. Di balik ini, mungkin itu ulah mantan kakak iparku. Tangan Liu Ruyan. Jadi, aku tidak menyukai mantan kakak ipar itu. Standar ganda sampai ke tulang. Kakakku berselingkuh, dia menghancurkan seluruh keluarga. Dia berhak untuk membalas dendam. Adiknya berselingkuh, dia membantu membereskan semua akibatnya. Itu adalah kasih sayang keluarga yang wajar. Dia bukanlah perwujudan keadilan. Dia hanya membutuhkan alasan yang bisa membuatnya merasa nyaman. Merebut segalanya. Perselingkuhan kakakku kebetulan memberinya alasan itu. Hanya itu. Menarik kembali pandangan, aku melihat ke depan. Liu Rusue yang masih berakting dengan penuh perasaan. Sudut bibirku semakin melebar. Liu Rusue. Apakah kamu pikir semua pria itu bodoh? Ekspresi di wajahnya membeku. Pemakaman suamimu diselenggarakan dengan meriah. Aku berbicara perlahan. Aku melihat beritanya. Kamu menangis dengan sangat sedih, benar-benar membuat orang yang mendengar merasa sedih dan yang melihat meneteskan air mata. Warna wajahnya mulai memucat, sayang sekali, gaya bicaraku berubah. Akan lebih baik jika malam itu aku tidak melihat seseorang yang sangat mirip denganmu di depan pintu hotel. Bergandengan tangan dengan seorang gigolo memasuki lift, wajah Liu Rusue langsung kehilangan semua warna. Oh, benar, sepertinya gigolo itu juga tidak terlalu lama merasa bangga. Seolah-olah aku teringat sesuatu, aku pura-pura tiba-tiba menyadari, kemudian kamu juga kebetulan menemukannya. Dialah yang memaksa suamimu yang tercinta sampai mati, lalu dia juga melompat dari gedung. Liu Rusue, apakah kamu tidak lelah? Aku maju selangkah. Menatap langsung pupil matanya yang gemetar. Setiap hari memakai topeng untuk berakting, tidakkah kamu merasa jijik? Dia didesak olehku hingga terus mundur. Akhirnya menabrak kusen pintu. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun berguguran di musim gugur. Kamu bicara omong kosong, bantahnya dengan nada keras tapi lemah. Namun suaranya terdengar lemah seperti kebocoran angin. Aku tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengannya. Aku tidak khawatir dia akan membalas dendam padaku. Seorang wanita yang begitu terobsesi dengan memainkan peran sebagai wanita suci, sama sekali tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kendali. Membalas dendam dengan malu dan marah, citranya lebih penting daripada nyawanya. Topeng itu, dia sudah memakainya terlalu lama, sudah menempel di wajahnya. Tidak bisa dilepas lagi. Aku mengucapkan satu kata, dia seolah-olah diampuni. Berlari keluar dengan terhuyung-huyung, punggungnya sangat malu. Mengapa aku tahu begitu banyak? Karena saat itu, aku masih Jier Xiao yang hanya tahu makan dan menunggu kematian. Kesenangan terbesarku adalah memakan gosip di lingkaran keluarga kaya ini, melihat kelompok ini. Pria dan wanita yang selalu menyedihkan, melakukan hal-hal kotor di belakang layar, dapat membuatku menghasilkan semacam perasaan superioritas yang tidak bisa dijelaskan. Melihat mereka semua bukan manusia, jadi meskipun aku hanya ingin menjadi orang yang tidak berguna, makan dan menunggu kematian, juga tidak ada yang perlu disesali. Bertahan untuk menjadi manusia di antara sekelompok bukan manusia. Bukankah itu dihitung sebagai upaya untuk hidup? Toko akhirnya kembali tenang, aku menghela napas panjang. Rasanya semua keluh kesah yang kupendam selama 5 tahun terakhir telah terludahkan. Terdengar suara langkah kaki ringan dari tangga. Yu Yuwei turun sambil membawa semangkuk hidangan penutup yang baru saja dibuat. Dia berjalan ke arahku. Dia memberikan mangkuk itu kepadaku, lalu mengambil buku catatan di atas meja dan menulis sederet kata. Temanmu? Aku menggelengkan kepala. Bukan. Hanya kebetulan kenal saja. Dia menulis lagi, kamu terlihat tidak bahagia. Aku menatap matanya yang jernih. Di sana tidak ada rasa kasihan, hanya perhatian yang murni. Aku menerima mangkuk berisi hidangan penutup yang masih mengepul itu. Sentuhan hangat terasa dari telapak tanganku. Menghangatkan sampai ke lubuk hati. Tidak, aku menggelengkan kepala. Kemudian aku meletakkan mangkuk itu dan menggunakan bahasa isyarat yang agak kaku untuk berbicara kepadanya. Aku baik-baik saja. Dia mengerti, dan senyum manis merkah di wajahnya. Dia juga mengangkat tangannya dan menjawabku dengan sungguh-sungguh. Aku menunduk. Menyeruput sup manis itu. Sangat enak. Sejak hari itu, aku tidak lagi memperhatikan urusan lingkaran pergaulan masa lalu. Aku juga benar-benar memutuskan kontak dengan mereka. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik bersama Yu Yuwei, mengelola toko kecil ini, dan menjalani hidup dengan tenang. Setiap pagi pukul 5, aku akan bangun setengah jam lebih awal darinya untuk menyiapkan fermentasi batch pertama roti di bawah. Ketika dia turun dengan mata masih mengantuk, aroma gandum sudah memenuhi dapur dan air panas sudah mendidih. Dia selalu memberi isyarat selamat pagi terlebih dahulu,
lalu dengan cekatan mengikat celemek dan mulai menyiapkan hidangan penutup hari ini. Kami jarang berbicara, tetapi kerja sama kami semakin kompak. Dia bertanggung jawab atas dekorasi dan hiasan yang rumit. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan berat dan kasir. Terkadang, saat sibuk, dia akan berkeringat deras. Aku diam-diam mengecilkan suhu AC atau memberinya segelas air es. Ketika dia menerima gelas itu, jarinya kadang-kadang menyentuh punggung tanganku, dingin dan lembut. Aku mulai memperhatikan semua kebiasaannya dan tidak lagi dengan sengaja menghindari beberapa topik pembicaraan. Dia juga tidak lagi dengan hati-hati menebak pikiranku. Hari-hari berlalu dengan sangat memuaskan. Di siang hari, kami mengelola toko bersama. Di malam hari, dia mengajariku membuat hidangan penutup yang lebih rumit. Aku mengajarinya beberapa bahasa isyarat lucu yang kupelajari dari internet. Terkadang dia akan tertawa terbahak-bahak. Tawa tanpa suara itu lebih merdu dari suara apapun. Bahasa isyaratku semakin lancar. Kadang-kadang, kami sepanjang malam tidak perlu memegang pena atau berbicara, kita bisa mengobrol dengan lengkap. Paman itu datang lagi hari ini untuk membeli kue. Aku memberi isyarat, dan dia bilang itu untuk cucunya. Dia bernostalgia. Apa kau percaya? Tidak. Seharusnya untuk pasangannya. Kami saling tersenyum, sebuah pemahaman diam-diam. Itu membuatku merasa tenang. Aku mulai mempertimbangkan sebuah masalah dengan serius. Aku ingin menikahinya. Aku tidak percaya pada cinta, tapi aku mulai percaya bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk bersama. Aku hanya ingin bersamanya seperti ini selamanya. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa dia adalah milikku. Ingin merawatnya dengan benar saat dia sakit. Ingin tetap berada di sisinya saat dia tua nanti. 3 bulan kemudian, aku menyatakan cinta padanya. Tepatnya, aku melamarnya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Diam-diam aku menyiapkan kejutan kecil di toko. Ketika dia turun di malam hari, seluruh toko diterangi oleh lilin. Kotak-kotak yang biasa digunakan untuk mengemas kue itu aku ubah menjadi kap lampu kecil. Cahaya hangat terpancar melalui kertas pembungkus berwarna-warni. Dia berdiri terpaku di pintu tangga. Aku berhenti berbicara. Aku berjalan ke arahnya dan berlutut dengan satu kaki. Mengeluarkan sebuah cincin berlian. Bukan cincin berlian yang sangat mahal, hanya dari toko perhiasan di dekat kita. Cincin terbaik yang mampu kubeli. Yuyoi, aku tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata manis. Aku juga tidak percaya pada janji-janji manis, tapi aku ingin bersamamu membuka toko ini sampai kita tidak bisa berjalan lagi. Apakah kau bersedia? Dia menangis. Air matanya seperti mutiara yang putus talinya. Setetes demi setetes jatuh ke tanah. Dia mengangguk dengan keras lalu mengulurkan tangannya. Membiarkanku memasangkan cincin itu padanya. Cincinnya agak besar, tangannya terlalu kurus. Tapi dia mengepalkan tangannya dengan erat agar cincin itu tidak jatuh. Aku memeluknya. Mencium aroma samar di rambutnya. Saat itu, aku tiba-tiba merasa lebih dari 20 tahun hidupku sebelumnya adalah persiapan untuk bertemu dengannya. Pernikahan kami diadakan dengan sederhana. Skalanya tidak terlalu besar. Hanya mengundang tetangga dan beberapa teman sekelas yang sekarang hubungannya cukup baik, teman-teman generasi kedua kaya yang dulu menghindariku. Tentu saja tidak ada undangan lagi. Adapun ibuku, sejak menikah dengan kekasihnya secepat kilat, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Aku juga tidak menghubunginya. Begitulah beberapa hubungan. Putus saja, tidak perlu dipaksakan. Tentu saja tidak perlu diundang. Aku juga tidak memikirkan proyek pencitraan. Hanya ingin memberi Yuyoi pernikahan yang layak. Sehari sebelum pernikahan, aku pergi ke salon untuk merapikan diri. Membeli setelan jas yang layak. Gaun pengantin Yuyoi kami pilih bersama. Saat dia mencobanya, seluruh dirinya bersinar. Aku berdiri di luar ruang ganti, melihatnya di cermin. Tiba-tiba merasa sedikit tidak nyata. Gadis secantik malaikat ini benar-benar akan menikah denganku. Pada hari pernikahan, semuanya berjalan lancar. Nenek Yuyoi sudah jauh lebih baik. Duduk di kursi roda untuk menghadiri pernikahan kami. Orang tua itu memegang tanganku dan berkata dengan suara lemah. Terima kasih telah merawat Xiao Wei kami. Aku sedikit malu. Seharusnya dia yang merawatku. Saat bertukar cincin, tangan Yuyoi gemetar. Aku memegang tangannya. Berbisik di telinganya, jangan gugup, ini hanya formalitas. Dia tertawa terbahak-bahak. Kegugupan langsung hilang. Si bertanya padaku. Tuan Jiboda, bersediakah Anda menikahi Nona Yuyoi sebagai istri Anda, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Baik dalam sakit maupun sehat, mencintainya, menghormatinya, melindunginya, saya bersedia. Lalu Si berkata kepada Yuyoi. Nona Yuyoi, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Jiboda sebagai suami Anda, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Baik dalam sakit maupun sehat, mencintainya, menghormatinya, melindunginya? Yuyoi tidak bisa berbicara, tetapi dia mengangguk dengan kuat. Lalu memberi isyarat dengan bahasa isyarat, saya bersedia. Si sedikit terkejut.
Tidak tahu harus berbuat apa. Aku tersenyum dan menerjemahkannya untuknya. Dia bilang dia bersedia. Terdengar tepuk tangan meriah dari bawah panggung. Saat sesi berciuman, dia sedikit malu. Wajahnya memerah seperti apel. Aku mencium bibirnya dengan lembut. Sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Lalu aku berbisik di telinganya, "Nyonya Su, mohon bimbingannya di masa depan." Dia tertawa dalam pelukanku hingga bahunya berguncang. Di pesta pernikahan, paman tetangga minum terlalu banyak. Dia menggenggam tanganku dan berkata, "Xiaoji, kamu telah menemukan istri yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan." Ya, aku tahu. Teman-teman sekelas juga sangat senang dan datang untuk bersulang dan memberi selamat. Seorang teman baik dari masa lalu berkata, "Boda, kamu telah berubah." "Berubah bagaimana? Dulu kamu selalu tampak tidak peduli pada apapun, sekarang kamu terlihat seperti orang normal." Aku melihat Yu Yue yang sedang berbicara dengan nenek, dan tersenyum. Mungkin karena aku memiliki sesuatu yang berharga untuk diperhatikan. Setelah pernikahan, kami kembali ke rumah di atas. Semuanya masih sama seperti dulu, hanya ada lebih banyak bunga dan hadiah dari pernikahan. Yu Yue mengganti gaun pengantinnya dengan pakaian rumah biasa dan memasak camilan larut malam untukku di dapur. Aku berdiri di depan pintu dapur, melihat sosoknya yang sibuk, dan tiba-tiba merasa sangat puas. Inilah kehidupan yang aku inginkan, hidup sederhana berdua. Dia membawa camilan larut malam. Melihatku melamun, dia melambai-lambaikan tangannya di depanku. "Sedang memikirkan apa?" "Memikirkanmu," jawabku jujur. Wajahnya memerah lagi. Dia dengan lembut menepukku, lalu dia menulis di buku catatan, "Ji Boda, kita sudah menikah." "Ya, sudah menikah." "Apakah kamu menyesal?" "Tidak menyesal," aku menggelengkan kepala. "Kamu juga tidak menyesal," tulisnya. "Hanya merasa sedikit tidak nyata, seperti mimpi." Aku mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya. "Sakit?" Dia menutupi wajahnya dan memelototiku. Lalu menulis di buku catatan, "Bukan mimpi, bukan mimpi." Kehidupan setelah menikah lebih tenang dari yang aku bayangkan. Setiap pagi kami bangun bersama. Bersama-sama menyiapkan barang untuk toko. Yu Yue bertanggung jawab untuk memanggang, aku bertanggung jawab untuk mengemas dan menyambut pelanggan. Saat istirahat makan siang, kami akan makan siang bersama, lalu dia tidur siang. Aku membaca buku atau menggunakan ponsel, buka kembali pada sore hari, dan makan malam bersama setelah tutup pada malam hari. Sesekali aku pergi berjalan-jalan. Hidup sederhana hingga membosankan, tetapi aku merasa sangat terpenuhi. Kadang-kadang, melihat Yu Yue fokus bekerja, aku berpikir, mengapa gadis ini begitu cantik? Kadang-kadang, ketika dia membuat kue baru, dia akan segera memberiku untuk mencicipinya. Melihat ekspresinya yang penuh harapan, aku selalu melebih-lebihkan dan mengacungkan jempol. Temperamenku juga menjadi lebih tenang di bawah pengaruhnya. Di hari-hari ketika bisnis sepi, kami akan tutup toko lebih awal dan pergi berjalan-jalan di taman terdekat. Dia suka memberi makan merpati. Dia selalu membawa sekantong remah roti. Merpati-merpati itu sudah mengenalinya. Melihat kami dari jauh, mereka mengepakkan sayap dan terbang mendekat. Dia berjongkok di tanah, dengan hati-hati menaburkan remah roti. Merpati-merpati itu mengelilinginya, sama sekali tidak takut. Aku duduk di bangku. Melihat interaksinya dengan merpati-merpati itu, hatiku terasa hangat. Kadang-kadang, ada anak-anak kecil yang datang. Melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia akan memberikan beberapa remah roti kepada anak-anak itu, mengajari mereka cara memberi makan merpati. Meskipun dia tidak bisa berbicara, gerakannya sangat lembut. Anak-anak sangat menyukainya. Setengah tahun kemudian, Yu Yue hamil. Dia memegang laporan pemeriksaan. Dengan gembira memberi isyarat kepadaku, kita akan memiliki bayi. Dia memberi isyarat. Seluruh wajahnya bersinar. Aku mengambil laporan itu, melihat data di atasnya. Perasaanku agak rumit, gembira, gugup, dan sedikit panik. Aku akan menjadi seorang ayah. Bisakah orang sepertiku benar-benar menjadi ayah yang baik? Yu Yue sepertinya melihat kekhawatiranku, datang dan memelukku. "Jangan takut." Dia memberi isyarat, memintaku untuk fokus menjaga kehamilan. Kadang-kadang dia akan karena perubahan hormon dan emosinya tidak stabil, tiba-tiba menangis. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Aku hanya bisa berada di sisinya, memberinya tisu. "Maaf." Dia memberi isyarat sambil menangis. Aku juga tidak tahu mengapa aku menangis. Tidak apa-apa. Aku menepuk punggungnya. Tidak apa-apa untuk menangis. Di trimester terakhir kehamilan, perutnya sangat besar. Melakukan apapun tidak nyaman. Aku mulai mengabdikan diri untuk merawatnya. Aku takut dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Suatu malam, tiba-tiba perutnya sakit. Aku sangat ketakutan dan segera memanggil taksi untuk membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam menunggu di depan ruang bersalin. Adalah waktu terlama dalam hidupku. Akhirnya, perawat keluar menggendong bayi kecil. "Selamat, bayinya perempuan. Ibu dan anak sehat."
Aku menerima bayi itu, melihat wajahnya yang kecil, tiba-tiba aku menangis. Ini putriku dan Yu Youwei. Yu Youwei berbaring di ranjang rumah sakit. Terlihat lemah tapi puas menatap kami. Dengan tangan lemahnya, dia memberi isyarat, dia sangat mirip denganmu. Omong kosong, dia jelas mirip denganmu. Kami menamai putri kami Ji Xiaoguang. Berharap dia bisa seperti cahaya, menerangi hidup kami. Tepat pada hari putri kami berumur 1 bulan. Seorang pengunjung tak terduga datang ke toko, Liu Rusue. Dia masih anggun dan tenang. Hanya saja ada beberapa kerutan di sudut matanya. Dia melihat anak di pelukanku, ekspresi wajahnya menunjukkan kelembutan yang jarang terlihat. Anak yang sangat lucu. Terima kasih. Aku sedikit waspada. Apa yang membawamu ke sini? Santai saja. Dia tersenyum. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Dia duduk di toko, membeli beberapa roti sederhana. Lalu berkata dengan santai, apakah kamu ingat, ketika kita masih kecil, kita semua berpikir bahwa cinta hanyalah trik menipu diri sendiri yang dibuat oleh orang-orang yang membosankan. Aku mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa. Aku masih berpikir begitu sampai sekarang. Dia mengambil cangkir air di atas meja dan menyesapnya dengan lembut, pernikahan, keluarga. Hanyalah kombinasi kepentingan dan tanggung jawab, dingin dan membosankan. Dia berhenti. Akhirnya mengalihkan pandangannya kepadaku, matanya rumit, tapi sekarang, tampaknya. Dulu salah satu dari kita berdua berbohong. Kamu bukannya tidak percaya pada cinta. Liu Rusue berkata-kata demi kata, kamu hanya tidak percaya itu akan terjadi pada orang sepertimu. Aku tidak membantah. Jadi, dia berdiri. Selamat, Ji Boda. Kamu telah menemukan kehidupan yang kamu inginkan. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Aset-asetmu itu, aku kembalikan tanpa kurang suatu apapun, katanya. Anggap saja itu hadiah untuk 1 bulan anakmu. Aku tertegun. Kenapa? Karena dulu mengambilnya hanya untuk menjahilimu, melihat apa yang akan kau lakukan. Dia tertawa kecil, tidak menyangka kau sangat beruntung, dipungut oleh gadis yang baik. Dia berjalan ke pintu, menoleh menatapku, ada sedikit kerinduan di matanya. Boda, kau benar-benar beruntung, hargai baik-baik. Setelah berkata begitu, dia pergi. Aku membuka dokumen itu. Di dalamnya ada sertifikat properti, bukti kepemilikan saham, dan informasi rekening bank. Benar-benar tanpa kurang suatu apapun, bahkan lebih banyak dari yang kuingat. Hal-hal yang dulu kuanggap sebagai seluruh hidupku, kini tergeletak dengan tenang di hadapanku. Tapi aku tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, juga tidak emosi. Uang ini bagiku sekarang memang sangat penting. Setidaknya, itu bisa membuat Yu Youwei tidak perlu lagi bekerja terlalu keras, bisa membuat keluarga kecil kami ini, saat menghadapi badai di masa depan, memiliki fondasi yang lebih kokoh. Tapi dibandingkan mereka, uang ini tidak ada artinya. Wah, Xiao Guang di pelukanku seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia cemberut dan menangis. Aku langsung tersadar, buru-buru mengambil tumpukan dokumen berharga itu, melemparnya ke samping, dan mulai dengan panik menenangkannya. Xiao Guang sayang, ayah di sini. Jangan menangis, jangan menangis. Yu Youwei mendengar tangisan itu, juga bergegas turun dari lantai atas, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia melihatku, lalu melihat dokumen mencolok di atas meja itu. Ada sedikit ketegangan di matanya. Aku tersenyum padanya, memberitahu dia dengan gerak bibir. Tidak apa-apa, dia lapar. Yu Youwei berjalan ke arahku. Dengan mahir, dia memberi isyarat. Aku dengan hati-hati menyerahkan putriku kepadanya, menatap pipinya yang merah merona. Hatiku luluh lantak. Xiao Guang sayang, ayah akan membuatkan susu untukmu. Yu Youwei menggendong putrinya, melihatku yang kikuk. Aku benar-benar beruntung. Aku berjalan mendekat sambil membawa botol susu dan duduk di samping Yu Youwei. Liu Ruyan baru saja datang. Sambil mencoba suhu susu, aku berbicara dengannya. Yu Youwei tampak sedikit tegang. Apa yang dia katakan? Tidak ada, hanya datang untuk melihat anaknya. Aku tidak ingin masa lalu yang rumit itu mengganggu kehidupan kita saat ini. Dia bilang Xiao Guang sangat lucu. Yu Youwei menghela napas lega, lalu mengambil pena dan menulis, putri kita. Tentu saja dia lucu. Aku melihatnya menulis dengan serius dan tiba-tiba merasa terdorong. Yu Youwei, dia mendongak menatapku. Aku mencintaimu. Dulu aku berpikir aku tidak akan pernah mengucapkan 3 kata ini kepada siapapun. Tapi sekarang, 3 kata ini keluar dari mulutku begitu saja, hampir tak terkendali. Dia tertegun, matanya langsung memerah. Aku juga mencintaimu. Dia memberi isyarat, air mata mengalir. Sangat cinta, sangat cinta. Aku meletakkan putriku dan memeluknya di ruangan kecil ini. Sinar matahari masuk melalui jendela, putriku tidur nyenyak di buayan. Semuanya sangat tenang. Sangat indah. Kupikir, inilah hidupku. Tidak ada kisah cinta yang dahsyat, tidak ada.
Legenda kesuksesan yang menggemparkan. Hanya bersama orang yang dicintai, menjalani hidup dengan tenang. Sungguh bagus. Kemudian, bisnis kami semakin baik. Putri kami juga tumbuh sehat dan bahagia. Kadang-kadang, aku mengajak istri dan putriku mengunjungi ayahku di penjara. Orang tua itu masih bersemangat. Wajahnya yang dulu penuh perhitungan, sekarang tampak lebih cerah. Dia selalu sangat senang melihat cucunya. Dia bertanya bagaimana kabarku. Aku bilang aku baik-baik saja. Dia mengangguk. Baguslah. Waktu berlalu dengan cepat. Putriku berangsur-angsur tumbuh besar, belajar berjalan, belajar berbicara. Dia memanggilku, ayah, memanggil Yu Yue, ibu. Kami bertiga menjalani hidup sederhana seperti ini. Tidak ada pasang surut besar, tidak ada hal-hal mendebarkan. Tetapi setiap hari sangat memuaskan dan sangat bahagia.